menjelaskan bagaimana proses mekanisme impuls melalui sel saraf dan sinapsis. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls ke tubuh kita. Otak kita terdiri dari 86 sel saraf yang bekerja sama untuk menerima atau menghantarkan impuls ke tubuh kita. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Yang ini disebut dengan akson. Bagian akson ini bertanggung jawab untuk mengirimkan impuls listrik ke satu sel saraf menuju ke sel saraf berikutnya dan berujung ke target akhir yaitu otot. Setelah itu kita juga punya dendrit. Yang ini disebut dengan dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab untuk dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya seperti otak, otot maupun organ. Impuls listrik akan bergerak dari dendrit melalui badan sel. Melalui badan sel struktur lainnya, yaitu struktur lainnya yang berisi nukleus. Suatu organel yang berisi material genetik. Nukleus yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel saraf. Jadi nukleus ini impuls listrik bergerak dari dendrit melalui badan sel yang berisi nukleus. Kemudian nukleus ini suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel saraf. Jadi, material genetik mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel saraf. Ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama slobomelin. Ini disebut dengan slobomelin. Slobomelin ini yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik melewati sel saraf. Apakah kalian tahu konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai slobomelin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Tetapi bagaimana cara otak kita memerintahkan jempol kita untuk bergerak melalui mekanisme yang kompleks? Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi. Ini yang dibentuk dengan otak kita, yaitu potensial aksi. Potensial aksi ini yang meneruskan sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol kita. Di dalam saraf terdapat beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat yang namanya sel saraf. Ada celah yang bernama sinaps. Ini disebut dengan
dengan sinar. Jadi potensial aksi merupakan si listrik akan diterima dendrit di sasaran pertama, kemudian diteruskan melalui tubuhnya di beberapa akson atau sasaran, dan diteruskan ke tubuhnya melalui akson di beberapa neuron atau sasaran pertama. Dan ada sesuatu yang bernama neurotransmitters. Bentuknya seperti ini, neurotransmitters. Ini disebut dengan neurotransmitters. Neurotransmitters merupakan suatu zat kimia yang berperan dalam pembuluh listrik dari satu sasaran ke sasaran berikutnya. Neurotransmitters ini akan dilepaskan ke sinar. Kan ada banyak sasaran yang seperti ini. Ada banyak sasaran ini yang disebut dengan sinar. Nah, ini kan ada beberapa banyak sasaran. Di sini sasaran yang satu dan sasaran berikutnya. Kemudian neurotransmitters ini akan dilepaskan ke sinar. Yang ini disebut dengan sinar. Dan menghasilkan suatu potensial aksi di sasaran kedua. Ini sasaran kedua. Dan ini sasaran pertama. Nah, sehingga neurotransmitters ini akan dilepaskan ke sinapsis, kemudian menghasilkan potensial aksi di sasaran kedua. Setelah itu, listrik akan dilepaskan dari sasaran yang satu ke sasaran berikutnya. Sampai akhirnya sasaran terakhir menyampaikan si listrik ke otot. Sasaran terakhir menyampaikan si listrik ke otot. Dan otot ini bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Hasil jempol kita berhasil digerakkan. Dari pengertian proses ini lahirlah yang namanya neuron. Dan harapan menerima, mengelola informasi, dan menyampaikan informasi.